Shalom teman-teman semuanya. Selamat datang di Sekolah Minggu Online Bethany Kids Manyar. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa peraturan yang harus teman-teman ketahui. Baiklah, mari kita lihat apa saja ya peraturannya. Peraturan yang pertama, teman-teman harus mandi terlebih dahulu ya, dan berpakaian dengan rapi ketika mengikuti sekolah minggu online. God loves me, He can do anything. If I run over here, Peraturan yang kedua, teman-teman harus duduk dengan baik. Jangan sambil tidur-tiduran seperti yang satu ini. I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found when I look in God's word and I search for Him. He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found. Peraturan yang ketiga, atur handphone kalian dengan mode diam agar teman-teman bisa fokus mengikuti ibadah dan tidak bermain handphone. 'Cause He loves me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. Peraturan yang keempat, teman-teman diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum mengikuti ibadah online. Search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. Yang selanjutnya, kami sangat menyarankan para orang tua untuk mendampingi dan membimbing anak-anaknya ketika mengikuti sekolah minggu online. 'Cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. He made everything. God loves me, He can do anything. If I run. Dan yang terakhir, siapkan hati kalian bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan dengan sepenuh hati. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for. Itulah peraturan yang perlu ditaati dalam mengikuti sekolah minggu online. Kakak berharap teman-teman semua dapat melakukannya ya. Kakak ucapkan selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.
Halo, shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Ferin senantiasa berdoa supaya adik-adik semua senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Diberikan kelimpahan dalam kesehatan, dalam semua hal, supaya kita senantiasa dijaga oleh Tuhan Yesus di hari-hari yang kita lalui. Nah, hari apa ini? Hari Minggu, kita ketemu lagi dalam ibadah online. Nah, adik-adik, pada saat ibadah online, Kak Ferry senantiasa rindu untuk menyampaikan sesuatu hal bahwa walaupun ini konsepnya ibadah online, tetap kita jaga ya kekhidmatan kita dalam beribadah. Harus melakukan seperti apa Kak Ferry? Nah, perlu diingat kalau kita beribadah online, terlebih dahulu kita siapkan hati kita ya. Kita punya hati yang fokus pada Tuhan saat beribadah. Jadi kalau ada suara-suara yang mengganggu saat kita beribadah online, sebaiknya dihindari. Misalnya mama atau oma di rumah lagi masak ya, mungkin siang hari, suaranya berisik, kita pergi ke tempat yang lebih tenang di kamar. Atau misalnya punya adik kecil yang masih suka nangis, rewel, suka bermain berisik, kita juga jauhi. Kita masuk, kita kunci kamar kita ambil sikap kita ya, untuk menyiapkan dalam suatu ibadah yang dipenuhi dengan keteduhan hati. Di silent handphonenya supaya nggak ada telepon masuk atau game yang mengganggu. Disiapkan Bible-nya, siapkan catatannya. Sudah siap untuk melakukan disiplin rohani yang seperti ini? Kak Ferry harap kalian senantiasa siap. Nah, mari kita awali ibadah minggu ini dengan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus supaya menyertai ibadah kita. Yuk Kak Ferry pimpin dalam doa untuk memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa telah Kau bawa kami pada hari ini untuk bertemu dalam persekutuan orang-orang yang percaya kepadamu dalam ibadah online, ibadah sekolah minggu pada gereja kami. Kami mohonkan kepadamu Tuhan supaya menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya Engkau terlibat di dalamnya. Engkau meneguhkan hati kami, adik-adik yang dari kecil mau belajar untuk mengerti kebenaran-Mu dalam perjalanan iman kami. Saat kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, biar Engkau campur tangan, supaya Engkau beri kegerakan rohani bagi kami, sehingga ada kelepasan atas masalah yang kami alami saat kami beribadah, menyanyikan pujian kepadamu. Terlebih saat nantinya kami mendengar iman, kami mau belajar, menjadi percaya, mengerti kebenaran firman-Mu dari kami kecil. Demikian Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu, sertailah ada kegembiraan dari kami dalam beribadah di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Haleluya. Amin. Nah adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Nah kita awali pujian hari ini dengan sebuah lagu yang judulnya It's Good to See You Here With Me. Nah sesuai dengan judul lagunya, kita mesti senang ya ketemu dengan saudara seiman dalam ibadah, dipertemukan dalam kasih Tuhan Yesus. Kita akan merasakan kemenangan secara rohani. Nah lagunya ini sederhana, karenanya Kak Ferry mau ajak kalian saat bernyanyi disertai gerakan ya. Nantinya Kak Ferry main gitar nih, jadi kalian harus bergerak sendiri ya. Kak Ferry akan contohkan di awal supaya kalian kompak bergeraknya. Lagunya seperti ini. It's good to see you here with me, I'm so glad that you came. It's good to see you here with me, I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me, I'm so glad that you came. Sederhana bukan? Nah, kita awali langsung aja pujiannya ya. Kak Ferry main gitar. Kak Ferry akan mulai dengan tempo yang pelan supaya kita adaptasi sama lagu tadi ya. Nanti kalau kita sudah hafal dengan lagu dan gerakannya, kita nyanyikan dengan tempo yang agak cepat. Kita mulai sekarang yuk. It's good to see you here with me, I'm so glad that you came. It's good to see you here with me, I'm so glad that you came. Sekali lagi. It's good to see you here with me, I'm so glad that you came. It's good
see you here with me. I'm so glad that you came. Lord, love you, so do I. Lord, love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. One more time. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Lord, love you, so do I. Lord, love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Nah, ada kegembiraan kan saat ketemu dengan teman-teman kita? Nah, Kak Ferry rasa ya, kalian harusnya bergembira. Kalau sementara ini sekolah kita libur, kita nggak bisa ketemu teman, nah kita bisa ketemu ketemu teman, khususnya ketemu dalam ibadah online, sehingga menyenangkan hati kita, ada kesatuan hati kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan satu lagu penyembahan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita nyanyikan pujian kedua yuk. Pujian ini pengantar kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati supaya lewat pujian ini akan menenangkan hati kita untuk kemudian masuk dalam firman yang akan memperkuat iman percaya kita. Kita nyanyikan lagu Besar Kasih Setiamu. Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkanku. Sekali lagi, selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besar kasih setiamu, selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besar kasih setiamu, selalu bersyukur kepadamu,
setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Bersyukur padamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima pujian kami Bapa sebagai dupa yang harum untuk Engkau. Dan sebentar apabila kami adik-adik di sini bersiap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, bukalah hati kami, adik-adik yang kecil ini menjadi berharga di mata-Mu, karena akan Kau taruh nilai-nilai kebenaran-Mu Bapa dalam kehidupan mereka, dan kiranya akan berguna kelak di kemudian hari. Apapun Kau kehendaki terjadi atas adik-adik ini adalah pewarta kebenaran-Mu. Demikian kami serahkan ke tangan-Mu. Semoga firman ini Bapa yang telah Kau utus lewat hamba-Mu menyampaikannya menjadi suatu kebenaran bagi adik-adik ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah hanya kepada-Mu. Amin. Nah, adik-adik sudah siap kali ini untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, tadi kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Itu akan menjadi pengantar kita untuk mendengar firman Tuhan, karena ibaratnya pemanasan gitu ya. Kita sudah jalan-jalan ringan, nafas kita sudah terlatih olahraga, baru kita olahraga berat, lari mungkin, lari cepat. Nah, pujian tadi juga seperti itu, mengantarkan kita untuk fokus pada firman yang sebentar akan kita baca. Sudah disiapkan Bible-nya bukan? Nah, kalau sudah disiapkan Bible-nya, kita siapkan terlebih hati. Firman-nya akan disampaikan dengan materi-materi yang sederhana, dengan topik-topik yang sederhana. Tapi dengan topik yang sederhana itu kita nggak boleh meremehkan. Kita tetap pandang itu sebagai sebuah ajaran yang akan kita simpan di hati, kita renungkan, lalu kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik boleh belajar mengerti kebenaran firman Tuhan sedari adik-adik kecil. Itu menguntungkan karena adik-adik boleh belajar dasar-dasar yang baik, nanti dibawa di kemudian hari. Kalau adik-adik dewasa, jadi orang-orang yang baik, berguna bagi siapa saja, terlebih bagi dimuliakannya nama Tuhan kita. Sudah siap? Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Ferry mau kasih tebakan ya. Kira-kira tema materinya apa firman yang akan disampaikan pada siang hari ini? Temanya menarik loh.
Temanya itu kayaknya kekinian untuk dialami atau dilakukan oleh adik-adik semua. Temanya tentang tentang prank ya. Siapa yang nggak kenal prank? Pasti semuanya kenal deh. Zaman Kak Ferry dulu waktu kecil, waktu seusia kalian belum ada tuh kosakata atau istilah prank. Yang ada ngerjain, aku dikerjain, nah kayak gitu kan ya, aku dikerjain, itu sama artinya di prank gitu ya. Nah, apakah menurut firman Tuhan, menurut kebenaran ini, prank itu baik apa enggak sih? Nanti diajarkan ya, diajarkan lewat yang berdasar secara alkitabiah atau secara penjelasan sederhana yang bakal dimengerti oleh adik-adik. Prank itu sebetulnya apa ya? Sebaiknya kita lihat dulu deh video dari pengantar sebelum kalian memahami arti dan penjelasannya. Nah, sudah siap ya lihat cuplikan video tentang prank? Yuk kita simak berikut ini. Don't stare at me. Ken? The fuck, man? That's pretty good, man. Did Ken send you? Who's Ken? Send you? No, I don't know who the kid is. All right. I'm sorry. Shit. I'm Ryu. What? I'm Ryu. Oh, I'm Lauren. Hi. Oh my gosh, you have amazing style. Don't talk to me. I'm just trying to be cool with you. Why your boyfriend's so cute, dude? You gonna take my girl again, Ken? Okay. Okay. All right.
lucu ya, tentang prank tadi yang ngerjain orang ya. Jadi kalau Kak Ferry boleh mendefinisikan secara bebas itu prank itu apa ya, kalau diistilahkan, dibikin rumusan gitu. Prank itu mungkin seperti ini adik-adik. Prank itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang, satu individu, satu orang atau sekelompok orang terhadap orang lain atau kelompok lain yang dengan tujuannya bercanda, begitu ya. Tujuannya sebetulnya bercanda, joke, lelucon, tapi sebetulnya itu nggak joke karena ada makna yang sepertinya kurang tepat, karena orang lain dibuat menderita walaupun menghasilkan tawa bagi orang lain, bagi orang yang melihat, tapi itu mengandung derita begitu ya bagi orang lain. Menderitanya bagaimana? Nanti Kak Ferry jelaskan ya. Nah, kalau adik-adik lihat ya, cuplikan di video yang tadi itu ngerjain orang di lift ya. Kalau boleh Kak Ferry jelaskan, mungkin yang gamer sudah tahu ya. Jadi itu tadi kan videonya bercerita tentang apa tadi? Orang yang ada di lift gitu kan. Itu karakternya Street Fighter. Buat adik-adik yang suka game, ini game lama nih. Kak Ferry sih bukan suka game, tapi Kak Ferry cukup tahu karena teman-teman Kak Ferry dulu main dingdong ya. Dulu yang terkenal ya, pakai koin itu, masukin 100, ada tokoh-tokohnya Ryu, Honda, Ken. Nah, yang di video ini tokohnya adalah Ryu, jago bela diri gitu. Dia di lift, lalu pura-pura sedang bersiap berantem atau bertanding dengan lawannya, lalu ngerjain orang-orang yang masuk di liftnya. Kalau kita lihat tadi adik-adik ya, banyak orang yang terkejut gitu ya ketika masuk melihat orang seperti itu ya, maksudnya karakter si Ryu gitu ya, orang yang ngerjain tadi, lalu bereaksi, ngasih pukulan-pukulan, pura-pura berkelahi. Si korbannya tadi langsung kaget gitu ya, merasa pengen dipukul atau merasa pengen diserang. Jadi ada yang cuman normal saja reaksinya, cuman kaget itu, tapi ada yang benar-benar sepertinya tadi ketakutan minta ampun gitu, atau tadi ada yang menunduk-menunduk gitu ya. Nah, sepintas kalau kita ngelihat adegan tadi sepertinya mengundang tawa ya. Kaget gitu aja, kaget, lucu ya, sampai lari, sampai liftnya dibuka, sampai terbirit-birit. Mungkin ada yang sampai meninggalkan barang-barangnya, lucu gitu ya. Nah, justru adik-adik, di situ sebetulnya unsur atau hal yang bisa kita katakan nggak benar. Kenapa? Karena kalau niatnya hanya bercanda, bersendagurau secara umum, kan nggak harus ada orang yang bahasa yang pantas tersakiti ya. Coba kalau itu tadi lari terus kesandung gitu ya, kepleset, jatuh, kepalanya berdarah, menderita kan. Jadi walaupun secara nggak sengaja maksudnya adalah bercanda, tetapi itu nggak baik karena ada orang yang menderita karenanya. Mungkin kita pas ngelihat ketawa ya, jadi itu viral ditayangkan di televisi begitu ya, atau beredar lewat grup WhatsApp gitu ya. Pada saat kita ngelihat itu mungkin tertawa itu, gini aja ketakutan ya, seolah-olah kita meremehkan. Tapi saat kita berada di posisi seperti yang dialami oleh orang-orang tadi, mungkin kita juga akan mengalami hal yang sama. Nah, di situ tadi adik-adik ya, bersendagurau. Niat sederhananya adalah bersendagurau, tapi ternyata hal yang sederhana, bersendagurau itu ternyata nggak semuanya baik. Kak Ferry mau cerita sedikit bahwa siapa sih yang dari kita nggak punya, senang punya temen lucu. Mungkin di keluarga kita gitu ya, di lingkungan kita, di keluarga, di lingkungan pertemanan, sekolah, atau dimanapun gitu ya, kelompok yang kita berada, biasanya ada 1-2 teman kita yang lucu, kita seneng ya. Jadi misalnya teman sekolah dia, teman les gitu ya, pada saat kita belajar les gitu, teman kita berbuat sesuatu yang lucu, kita seneng kan. Oh, kamu ini mencairkan suasana. Kak Ferry pernah ingat tuh pas SMP tuh punya guru matematika itu yang suka humor ya, juga suka bikin bercandaan. Jadi saat kita belajar matematika, kita nggak takut gitu, kita nggak stres, kita nggak
terlalu fokus gitu ya. Biasanya kan matematika rumusnya susah, jadi sudah rumusnya susah, pelajarannya lama, gurunya galak gitu ya, biasanya kita takut. Nah, jadi nggak bisa masuk di pikiran kita pelajarannya. Nah, akan membantu sekali kalau gurunya pintar mencairkan suasana dengan bercandaan. Di satu sisi kalau bercandaannya umum-umum aja menyenangkan, tapi kalau keterlaluan, kelewatan batas juga nggak baik. Contohnya pada peristiwa-peristiwa yang sekarang populer disebut prank itu. Seperti video tadi adik-adik, kalau Kak Ferry mau bahas lebih detail lagi, itu sebetulnya bisa merugikan loh ya, bukan merugikan orang lain, itu bisa merugikan orang yang bikin video itu sendiri. Maksudnya orang lain adalah orang lain yang tidak terlibat di situ. Kalau apa namanya, yang kena akibatnya itu orang yang ngerjain sendiri, dalam hal ini adalah yang pura-pura tadi, yang jadi itu yang menderita celaka, itu ya salah, untungnya dia sendiri gitu ya. Dalam arti kamu yang ngeliat ngerjain orang, ngeprank, tapi kamu kena imbasnya itu. Tapi kan kasihan kalau orang lain juga kena imbasnya. Nah, Ferry contohkan, misalnya kejadiannya seperti ini. Tadi saat ada orang yang masuk di lift itu ya, ternyata itu juga latihan bela diri adik-adik ya. Jadi ketika diserang seperti itu, diserang sama aktornya yang ngerjain tadi, bisa membalas, karena kalau dia atlet gitu, dia sudah biasa mengeluarkan jurus-jurus gitu ya, otomatis kan nyerang balik. Padahal si aktor itu belum tentu dia seorang ahli bela diri, sehingga saat diserang jadinya jatuh gitu, dipukul. Kak Ferry dulu pernah ikut bela diri gitu ya, silat ya, jadi terbiasa latihan gitu ya, menangkis seperti ini. Itu hanya 6 bulan gerakannya seperti ini. Nah, tapi lama-kelamaan ketika ini jadi refleks gitu ya, kalau ada orang yang mukul tangannya juga kita refleks nangkis gitu ya. Nah, bayangkan kalau itu soal atlet ya, dalam kondisi yang kira-kira benar terjadi serangan, orangnya yang balik gitu ya, aktornya tadi mungkin pasti akan kesakitan, waduh, dia pasti akan ngomong ampun ini bercanda gitu ya, merugikan diri sendiri kan ya. Kalau yang dirugikan orang lain mungkin nggak apa-apa lah, kan orang lain yang rugi. Nah, ini kalau seperti itu tadi kan bisa dia berbalik ke dia sendiri adik-adik. Nah, rugi kan, menyakiti kita sendiri kan, padahal akhirnya niatnya bercandain orang, tapi senjata makan tuan, istilah peribahasanya seperti itu. Kita ingat beberapa waktu yang lalu ada sebuah cerita ya yang lumayan viral adik-adik ya. Jadi ada orang ngeprank gitu ya, ngasih bantuan ya, waktu itu lagi hitsnya wabah corona, orang nggak bisa kerja, susah kerja, jadi mengharapkan bantuan dari orang lain. Jadi pura-pura dia ngasih bantuan makanan gitu, taunya coba isinya apa, batu bata ya, terus dimasukin ke channel YouTube-nya. Banyak yang lihat, tapi banyak yang nggak seneng, karena kalau niat nolong yang bener dong. Nah, akhirnya sampai dicari polisi, ya kan, sampai jadi buronan. Tahu kan buronan dicari polisi se-Indonesia. Awalnya yang pas ngeprank itu gembira gitu, ketawa gitu, pas ketangkep polisi nunduk diam ini, menyesali perbuatannya. Nah, ya kan, jadi lelucon, sendaguro itu nggak selamanya sudut pandangnya bisa menghasilkan sesuatu yang positif, bisa juga negatif. Dan hal ini tentang bersendaguro itu ada di Alkitab adik-adik. Kita akan baca ya di Amsal 26 ayat 18 sampai ke 19. Yuk. Sudah ketemu? Kak Ferry bacakan ya. Amsal 26 ayat 18 sampai 19. Coba nih, bunyi firmannya seperti ini. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersendaguro. Nah, enggak, berapa sering kita dalam kehidupan sehari-hari, gitu aja marah, aku hanya bersendaguro. Nah, niatnya kita sama teman bercanda gitu ya, termasuk ngeprank, sebetulnya itu menyakiti hati orangnya. Nah, Kak Ferry baca lagi nih. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan mautnya, diumpamakan seperti orang gila. Tahu kan adik-adik, orang gila itu orang yang tidak punya pikiran, orang yang tidak waras, dikuasai roh kegelapan. Jadi kita tuh kalau
bercandanya berlebihan gitu loh ya, sampai memunculkan unsur yang negatif, kita disamakan ya, lewat firman ini katakan disamakan seperti orang gila. Bayangkan ya, kan itu kan kita nggak pernah mikir sebelumnya, tapi sebegitunya ya. Jadi untuk hal yang fun gitu ya, yang bersendaguro, bercanda gitu ya, di lingkungan sekitar kita seperti kebanyakan orang lakukan, ternyata kita juga mesti berhati-hati. Karena kalau kita nggak berhati-hati, lepas kontrol, ternyata hal itu bisa menyakiti, dan itu juga bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kalau niatnya baik bersendaguro tapi berlebihan, itu diibaratkan kayak orang gila gitu loh. Suatu hal yang tidak baik, tidak benar adik-adik. Jadi kesimpulan sederhana sementaranya adalah prank itu sebetulnya juga tidak baik banget gitu loh, karena ada orang yang tersakiti gitu loh ya, ada orang yang tertipu gitu ya. Jadi bisa disimpulkan kan bahwa bersendaguro itu kalau berlebihan pun gak baik ya. Prank itu bagian dari bersendaguro ya, lawaan, joke, apa whatever dinamakan orang ya, prank, joke itu harus ada batasannya, yang tidak membuat orang lain menjadi terlukai atau tersakiti. Nah, Kak Ferry juga mau menjelaskan lebih detail tentang prank atau lelucon yang berlebihan itu. Karena prank itu nanti adik-adik ya, pada akhirnya kan begini, mengambil sebagian fakta lalu mengembangkannya menjadi sebuah bercandaan yang berakhir pada cemoohan. Bingung ya? Contohnya seperti ini, Kak Ferry ulangi lagi ya. Mengambil sebuah fakta yang terjadi hanya sebagian lalu menjadikannya bercandaan, dan itu bisa membuat cemoohan. Ilustrasinya seperti ini, masih terkait prank. Misalnya prank apa ya, begini, mati lampu. Jadi kita di situasi normal kayak gini tiba-tiba mati lampu. Siapa di sini yang kalau pas mati lampu takut? Nah, takutnya bukan karena takut hantu ya, anak Tuhan nggak boleh takut sama hantu. Kak Ferry kalau pas tiba-tiba mati lampu pasti bukan takut, tapi nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena saat gelap ya, saat terjadi kegelapan kan kita pasti bingung ya kalau mau kemana jalan. Misalnya mau jalan ngambil senter, lampunya mati, nginjek barang lain, misalkan kaca gitu, apa kunci kan sakit. Nah, otomatis itu yang membuat kita nggak nyaman. Jadi berhati-hati. Nah, orang kalau misalnya niat ngerjain kita dengan tiba-tiba matiin lampu, itu nanti pasti akan ngambil sebagian fakta gitu ya. Seperti tadi yang Kak Ferry bilang, pas lampu dimatiin terus kita kan pasti teriak kaget. Nah, orang nanti pasti akan umumnya akan mencemooh atau ngojlokinya kayak gini. Bahasa Jawanya ngojlokinya seperti ini. Ferry takut lampunya mati, takut hantu ya. Padahal bukan takut hantunya, tidak nyaman ya. Bukan takut ya, nggak nyaman pada kegelapan. Karena kalau gelap itu nanti akan terjadi hal yang nggak nyaman. Misalnya itu ya, pas jalan nabrak gitu ya, atau mau mencari sesuatu nggak kelihatan, itu kan nggak nyaman. Tapi karena diambil faktanya, tadi kan Kak Ferry ceritain, diambil faktanya sebagian, nggak utuh gitu ya, bahwa Ferry takut gelap berarti takut hantu, itu jadi semacam bercandaan, berkembang semakin luas jadi cemoohan. Jadi kalau orang ketemu gitu ya, Ferry takut hantu, Ferry takut gelap. Nah, itu nggak benar adik-adik. Kenapa nggak benar? Karena mencemooh itu juga nggak boleh. Apakah ada tertulis di Alkitab kalau mencemooh itu nggak boleh? Jangan salah, tertulis adik-adik. Mau tahu ayatnya di mana? Yuk kita buka di Amsal ya. Sebentar, Kak Ferry mau buka dulu. Sudah Kak Ferry kasih batasan. Amsal berapa ini? Amsal 21 ayat 24 adik-adik. Gini. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Kak Ferry ulangi ya. Orang yang kurang ajar dan sombong. Nah, Kak Ferry ilustrasikan dengan kisah yang tadi. Orang yang mencemooh itu dibilang kurang ajar dan sombong. Ya maksudnya seperti tadi ya, peristiwa mati lampu gitu ya. Saat orang ngerjain, ngeprank orang lain dengan cara matiin lampu.
ketika korbannya berhasil kaget gitu ya, dia akan senang, dia akan mencemooh gitu ya, apa namanya, kamu takut hantu, kamu takut kegelap. Padahal dia sendiri kalau ngalami itu, dia akan merasakan hal yang sama. Coba Kak Ferry tanya, semuanya di sini siapa yang nyaman di kegelapan? Enggak kan? Bukan karena kita takut hantu, enggak, pasti bingung ya. Handphoneku nggak bisa dicas dong, besok aku nggak bisa belajar dong. Nah, sekarang nggak bisa belajar, padahal besok ada PR. Nah, kan nggak nyaman. Tapi oleh orang-orang yang menyalahgunakannya dijadikan cemoohan. Dan di sini dibilang loh ya, orang pencemooh itu orang yang sombong dan kurang ajar. Ya itu tadi, ngerjain gitu itu, ngeprank itu kurang ajar, karena itu tadi menyelakakan orang kan ya. Nah, masih ada sambungannya loh adik-adik, masih ada sambungannya ayat yang meneguhkan, yang menyatakan bahwa prank efeknya itu mencemooh dan itu tidak benar. Itu masih ada lagi ya. Coba Kak Ferry buka lagi di mana nih? Nih, Amsal 22 ayat 10. Amsal 22 ayat 10. Kak Ferry bacain ya. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Nah, dibilangin kalau ada pencemooh diusir aja, karena di situ nanti bisa melenyapkan pertengkaran. Ya iya kan, Kak Ferry masih ilustrasikan dengan kegelapan tadi. Misalnya sudah dimatiin gitu ya, dia kan tetap mencemooh, Ferry takut gelap, Ferry takut gelap. Sedangkan Kak Ferry kan bukan takut gelap ya, nggak nyaman karena nanti takut terjadi apa-apa. Nah, karena Kak Ferry sering diolok-olok itu, biasanya kalau nggak tahan kan emosi, jadi berantem. Siapa bilang aku takut gelap? Aku nggak takut loh, kamu jangan meledek loh ya, tak pukul ya. Nanti kan bisa terjadi hal seperti itu, dan itu nggak benar. Makanya kalau itu hal benar, sumber masalahnya harus dihilangi. Sumber masalahnya siapa? Si pencemooh yang mencemooh orang berdasarkan prank tadi, ya kan? Nangkep ya maksudnya Kak Ferry ya. Nah, diteguhkan lagi loh adik-adik, masalah pencemooh, masalah prank yang berkaitan tadi, yang related tadi itu ditulis lagi di Mazmur 1 ayat 1 adik-adik. Coba nih Kak Ferry bacain Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kak Ferry ulangi lagi loh ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, kalau ketemu teman yang suka ngeprank, pada akhirnya suka bully, suka mencemooh tadi, sebaiknya dijauhi. Firman Tuhan yang ngomong kayak gini gitu loh. Jangan duduk di dalamnya, dekat dengan dia, jangan bergaul. Karena itu tadi, kita tarik lagi ke sebelumnya. Orang-orang yang suka ngeprank gitu bisa menimbulkan pertengkaran, karena itu tadi suka mencemooh, ngeprank, akhirnya mencemooh. Orang yang dicemooh kan nggak suka, nggak nyaman, bisa timbul pertengkaran, ya. Seperti ayat yang tadi dikatakan, harus dihindari seperti itu. Nah, masuk ya, paham ya firmannya kali ini. Sederhana ya, bukannya sebetulnya. Nah, firman-firman yang sederhana ini adik-adik, yang perlu kita ingat-ingat, kita tanam di hati. Kenapa? Ini peristiwa sederhana yang terjadi di keseharian. Contohnya ya seperti tadi, Kak Ferry ulangi lagi dengan ilustrasi ngeprank orang, dengan misalnya contohnya mati lampu gitu ya. Dimatiin lampunya, akhirnya orang kaget, teriak gitu ya. Terus dia mencemooh, wah kamu nih mati lampu aja takut. Padahal sebenarnya bukan takut, nggak nyaman aja karena kondisi gelap. Tapi itu tadi dijadiin bahan untuk mencemooh, ngojlok, ngebully. Akhirnya dengan dipakai untuk membuli, mencemooh orang lain, yang dibully jadi korbannya kan bisa timbul marah nanti bisa berantem ya toh. Berantem kan nggak boleh, nggak benar menurut firman Tuhan ya. Nah, itu tadi adik-adik, garis besarnya bahwa ternyata kenyataan yang terjadi di lingkungan kita hari-hari, bahwa ngeprank, ngerjain orang, itu menurut kebenaran firman Tuhan tidak baik. Bersendagurau untuk mencairkan suasana boleh adik-adik, tapi kalau ngerjain seperti itu yang mencemooh, prank, dan mengakibatkan orang lain dirugikan, sudah ada contohnya tadi kan ya, Kak Ferry kasih ilustrasi, ada yang sampai dilaporin ke polisi, atau bahkan mungkin bisa menderita karena diserang balik oleh korbannya yang harusnya digojlokin di prank tadi. Menerima firman Tuhan hari ini adik-adik, paham dengan firman yang sederhana? Nah,
harapan Kak Ferry dengan firman yang sederhana siang hari ini akan tinggal di hati kita. Jadi besok-besok kalau ada teman-teman kalian yang akan punya hobi ngerjain temennya, dinasihatin, prank, ngerjain, mencemooh itu nggak baik. Kenapa? Karena nanti ada pihak yang dirugikan. Dan misalkan pun tidak ada pihak yang dirugikan, itu termasuk berdosa. Kenapa? Karena ngeprank itu gojlokin, ngerjain, itu sama dengan mencemooh. Mencemooh itu nggak benar, karena bisa menimbulkan pertengkaran. Tuhan nggak suka, Tuhan perintahkan menghindari hal tersebut. Memahami firman Tuhan kali ini adik-adik, besar harapan Kak Ferry, kalian memahami firman ini. Firman yang sederhana, nggak banyak ayat yang kita baca, beberapa saja, ya, tapi itu bisa kita simpan di hati. Kebenaran firman ini Kak Ferry juga belajar adik-adik, bukan kalian aja yang kecil-kecil. Kak Ferry juga belajar dalam kehidupan sehari-hari bersendaguro itu tetap ada batasannya, batasan sopan santun begitu ya, itu tetap harus dijaga. Menyakiti orang atau enggak itu harus diingat. Memahaminya adik-adik. Nah, demikianlah firman yang sederhana pada siang hari ini. Kiranya firman itu tinggal di hati kita dan bisa kita jalankan ya, kita aplikasikan pada kehidupan pergaulan kita sehari-hari dimanapun berada, lingkungan sekolah, keluarga, lingkungan sosial dimanapun berada. Terima kasih telah mendengarkan firman yang sederhana siang hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Nah adik-adik, menjadi akhir dari firman ibadah ini, kita tutup yuk dalam doa supaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih buat waktu yang telah Kau berikan bagi kami untuk mendengarkan firman. Kiranya firman yang sederhana ini boleh Kau taruh di hati adik-adik yang kecil ini, sehingga pada akhirnya nanti mereka akan belajar menjadi pelaku firman, menjadi saksi-Mu yang hidup, memenangkan banyak jiwa untuk Engkau. Dan sebentar pula Tuhan Yesus kami akan akhiri ibadah online ini. Kami percaya Tuhan Yesus selepas ibadah ini takkan Kau biarkan kami begitu saja. Kau akan tetap pelihara iman kami dalam hari-hari ke depan. Apapun yang akan terjadi, Engkau tetap akan menyertai kami. Dan pertemukan kami kembali Tuhan Yesus dalam ibadah-ibadah kudus-Mu yang akan memenangkan hati kami. Karena sungguh pertemuan-pertemuan seperti inilah yang akan menenangkan jiwa kami di tengah keadaan dunia yang tidak menentu. Kami serahkan ke tangan-Mu adik-adik ini beserta kakak-kakak sekolah minggu yang setia menemani sebagai pelayan-Mu Bapa. Kami perahaskan doa kami kepada-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup kekal selamanya. Amin. Nah adik-adik, demikianlah akhir ibadah kita minggu ini. Semoga adik-adik tetap disertai Tuhan dalam minggu-minggu ke depan. Ingat, jangan lupa tetap kuduskan hari Minggu lewat ibadah online ya. Jaga hati, tetap belajar, bertumbuh dalam kebenaran Tuhan Yesus. God made me, He made everything. God loves me, He can do it. Halo semua, nama saya Marvel, kelas 3. Ayat favorit saya Filipi 4, ayat 6. Janganlah hendaknya kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tidak usah khawatir, Tuhan tetap di sini menyertai kita. Pernah satu kali bibi saya bengkak sakit gigi, dan saya berdoa dan Tuhan mendengarkan doa saya dan pipi saya mulai sembuh, dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Goodbye all. Hai, nama saya Ella. Ayat yang saya suka adalah Amsal 6 ayat 6. Bunyinya adalah, hai pemalas, bersiap pada semua, perhatikan laku
apapun kan dan jadilah bijak. Itu mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh menunda pekerjaan. Kamu ada cerita enggak mengenai Amsal itu? Kenapa kok kamu suka? Ada. Waktu aku sekolah aku dikasih PR, terus aku capek, terus karena aku ingat Amsal itu, karena aku ingat ayatnya, makanya aku mengerjakan. Jadi aku belajar kalau kita nggak boleh menunda pekerjaan. Nah, terima kasih teman-teman. Saya Gisya, saya kelas 6A. Hari ini saya akan memperkenalkan ayat dari saya yaitu Firman ayat 4. Bersukacitalah karena Tuhan sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Alasan saya menyukai ayat ini karena kita harus bersukacita dalam situasi apapun. Saya punya pengalaman, jadi dulu saya pernah ditangkap teman-teman, dan ketika di gereja saya mendapatkan ayat ini, dan kakak-kakak gereja bilang kita harus bersukacita dalam situasi apapun, maupun kita dibuat marah sama teman, kita dibenci sama teman, kita harus bersukacita. Jadi itu ayat dari saya. Sampai jumpa. And I search for him, he rewards me, 'cause he loves